Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami yang beranggotakan saya Afzak Abdullah, kemudian ada teman saya bernama Asri, kemudian ada Nurul, kemudian ada Maya dan juga Mbak Yunita. Oke, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang topik pertama, alur pembelajaran R dan juga D. Untuk pertanyaan pada alur R, apakah guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut hasil diskusi kami, sudah, sebab guru tersebut telah mendiagnosa pengetahuan peserta didik, kemudian pengelompokannya dalam kelompok sesuai tingkat pemahamannya, yaitu ada 3, tingkat yang mahir, kemudian tingkat yang sudah mengetahui materi tapi belum mahir atau belum terlalu ekspor, kemudian yang belum mengetahui materinya atau belum paham materinya. Kemudian guru memberikan treatment kepada setiap peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya tersebut. Terlihat guru juga melakukan evaluasi pertemuan sebelumnya, seperti yang kemarin kenapa kau tidak hadir, nah seperti itu. Kemudian diberi motivasi agar kedepannya peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama atau mungkin malah semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian selain memberikan motivasi, juga memberikan ice breaking. Terlihat pada bagian mendekati akhir, guru memberikan ice breaking agar siswa tidak peserta didik tidak hanya berfokus pada pelajaran tapi juga bisa mencairkan suasana dengan mengikuti ice breaking seperti itu. Kemudian untuk siswa-siswa yang belum memahami, guru juga memberikan treatment khusus seperti memberikan perhatian lebih dan juga sedikit memberikan bimbingan agar siswa tersebut tidak salah seperti itu. Maksudnya tidak salah dalam mendefinisikan materinya. Kemudian yang sudah paham tapi belum terlalu mahir, itu juga diberikan sedikit bimbingan. Kemudian yang sudah mahir, tinggal dari guru tinggal cross-check apakah sudah sesuai atau tidak seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Asli. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu, apakah pengelompokan yang dilakukan oleh guru tersebut sudah tepat? Jadi menurut kelompok kami, pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru tersebut itu belum tepat. Hal ini dikarenakan jumlah anggota kelompok yang tidak seimbang. Kemudian kelompok dengan anggota yang lebih banyak akan ada salah satu anggota yang tidak aktif. Jadi tidak semua anggota itu pastinya aktif ya, pasti ada yang pasif. Kemudian sementara kelompok dengan jumlah anggota yang lebih sedikit akan lebih optimal untuk berdiskusi. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, apakah di dalam video tersebut guru mengelompokkan siswa berdasarkan apa? Jadi menurut saya pada video tersebut guru mengelompokkan siswanya berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Hal ini itu sudah selaras atau sejalan dengan kurikulum atau pembelajaran paradigma baru, di mana guru akan membagi beberapa kelompok. Itu adalah salah satu strategi, membagi beberapa kelompok siswa yang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan siswanya, yang dalam hal ini atau dalam video tersebut itu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana guru dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, menurut hasil diskusi kami, guru bisa memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan memberikan soal yang sama, akan tetapi beda pengajaran atau treatment. Ini berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik itu sendiri. Hal-hal yang dilakukan oleh guru tersebut, yang pertama, pada kelompok yang belum paham, guru memberikan perhatian atau pengajaran yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, pada kelompok yang siswa dengan pemahaman yang sedang, beliau hanya memberikan sedikit petunjuk dalam pengerjaannya. Kemudian yang ketiga, pada kelompok siswa dengan pemahaman yang lebih tinggi,
Beliau hanya memberikan feedback mana yang benar dan mana yang salah. Untuk selanjutnya, pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan ruang keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Untuk bertujuan meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang keberagaman anak di kelas. Nah, keberagaman anak di kelas ini ada 4 menurut kelompok kami. Yang pertama adalah keberagaman tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Tingkat pemahaman peserta didik setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang mudah dalam memahami materi pelajaran, ada yang sedang, dan ada pula yang lambat dalam memahami materi pelajaran. Nah, oleh sebab itu, perlu bimbingan lebih dari guru dalam mengajarnya. Yang kedua adalah keberagaman gaya belajar peserta didik. Saat di kelas, gaya belajar peserta didik itu sangat bervariasi. Ada yang menyukai gaya belajar audio atau suara, ada juga yang menyukai gaya belajar dengan visual atau dengan gambar, dan ada juga yang menggunakan gabungan dari keduanya. Yang ketiga adalah keberagaman keterampilan, minat, dan bakat. Setiap anak mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang menyukai seni, ada yang menyukai agama, dan ada pula yang senang dengan pelajaran umum. Kemudian yang nomor 4 adalah keberagaman latar belakang kehidupan. Nah, di sini latar belakang kehidupannya itu bisa dilihat dari segi agamanya, seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian teori yang mendukung dalam pembelajaran terdiferensiasi yang pertama adalah teori ekologi. Teori ekologi menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 adalah multiple intelligence. Teori ini mengarahkan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Nah, semua manusia itu cerdas, cuma tingkatannya yang berbeda. Ada yang tingkatannya baik, sedang, dan cukup. Kemudian yang nomor 3 adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial. Kemudian yang nomor 4 adalah learning modalities. Learning modalitas berarti gaya atau tipe belajarnya, yaitu ada yang audio, visual, dan kinestetik. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin disampaikan atau komentar, baik itu pesan, pertanyaan, atau yang lainnya, silakan di komen atau menghubungi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.